Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Adri Murni, SMA 8 Pekanbaru. Sekolah unggul berprestasi akademik maupun non-akademik yang favorit di kota Pekanbaru. Saya, Adri Murni, akan membawa Bapak Ibu ke praktek baik saya yang berjudul Selimut Kehangatan untuk si Pemimpi. Saya bersama anak-anak akan memperlihatkan bagaimana perjuangan kami untuk mereka bisa mencapai kesuksesan di masa yang akan datang. Akan memilih PTN di mana menguatkan dirinya untuk bisa berpikiran lebih positif dan punya resiliensi lebih baik. Ayo ikuti saya. Salam dan bahagia. Saya menjadi guru bimbingan konseling sudah lebih dari 20 tahun di SMA 8 Pekanbaru. Ada perasaan yang berbeda yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Walaupun saya pernah jadi dosen bahkan jadi dekan di salah satu perguruan tinggi swasta di kota Pekanbaru, namun saya merasa bahwa pengabdian hidup saya untuk mendukung dan membimbing siswa dalam perjalanan pendidikan merupakan profesi yang bukan saja pekerjaan, tetapi juga pengabdian hidup yang memberikan kepuasan tersendiri ketika mampu membantu siswa menemukan arah dan tujuannya. Melihat mereka menangis, melihat mereka tertawa, melihat mereka mencapai impiannya, itu adalah hal yang terindah yang saya rasakan dan saya tidak temukan di hal-hal yang lainnya. SMA Negeri 8 Pekanbaru merupakan salah satu SMA favorit yang ada di kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Sekolah kami memiliki 36 rombel dengan murid lebih kurang 1.500 orang. Secara akademik, anak-anak memiliki potensi yang cukup bagus. Mereka ada yang berprestasi di bidang akademik maupun non-akademik. Namun sebagian masih ada juga memiliki fixed mindset, pola pikir tetap. Keyakinan mereka bahwa kemampuan akademik seperti penalaran, matematika, dan literasi adalah bakat bawaan yang tidak bisa dirubah. Mereka cepat putus asa setelah mendapatkan nilai tryout yang rendah dan mereka mendapatkan hal-hal yang negatif dari teman-teman. Tidak banyak anak-anak yang mempunyai pola pikir bertumbuh. Ini karena disebabkan ada tekanan. Ada tekanan untuk mendapatkan hal-hal dari lingkungan dan juga mereka ingin merasakan bahwa apa yang mereka pilih tidak hal yang betul-betul mereka inginkan. Nah, inilah alasan kenapa saya ingin melakukan pemetaan dan menetapkan emosi mereka untuk tidak merasa takut, cemas dalam menghadapi tantangan untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Beberapa tantangan saya dalam membantu murid-murid saya menggapai impian, di antara lain, sulitnya mendorong perubahan pola pikir fixed mindset, pola pikir tetap menjadi grow mindset, pola pikir bertumbuh. Yang kedua, memberikan layanan di luar jam mengajar. Terkadang saya harus pulang dari sekolah sudah larut malam karena harus melayani anak-anak dan orang tua di jam di luar pelajaran. Yang ketiga, perbedaan sudut pandang antara murid dan orang tua. Dan yang keempat, tekanan ekspektasi harapan di mana adanya beban ekspektasi yang sangat tinggi dari orang tua untuk anak-anak mendapatkan pilihan di perguruan tinggi yang favorit. Dua langkah besar yang saya lakukan dalam menghadapi tantangan antara lain, 1. Menyusun program komprehensif, meliputi konseling individual, konseling kelompok. Selain itu, saya juga melakukan penanaman growth mindset, melakukan sesi emosional check-in dengan orang tua, dan membuat teman kelompok sebaya. 2. Program pendampingan murid dalam pemetaan nilai rapor yang saya sebut dengan peta mimpi. Dalam peta mimpi, saya membagi dalam beberapa kegiatan. Yang pertama adalah program pendampingan. Itu dilakukan mulai dari kelas 10 sampai kelas 12. Yang kedua, saya melakukan pemetaan analisa nilai rapor agar anak-anak tidak menumpuk di satu jurusan dan PTN tertentu. Dan yang ketiga, melakukan analisa nilai semester yang sudah dimiliki serta mengembangkan peta mimpi sampai mereka dapat impian untuk masuk ke perguruan tinggi yang mereka inginkan.
Adapun dampak dari praktek baik yang saya lakukan antara lain, murid lebih resilient, tangguh, dan pantang menyerah. Murid juga sudah mulai merubah pola pikir dari fixed mindset menjadi grow mindset. Jika ada 1.000 orang sukses, satunya aku. Jika ada 100 orang masuk ITB, satunya aku. Jika ada satu-satunya orang masuk ITB, pastikan, yakinkan, itu insya Allah. Dan setiap tahunnya SMA 8 Pekanbaru lulus di PTN favorit di Indonesia lebih kurang 90%. Dan ini membuktikan bahwa pendampingan sepenuh hati itu akan membuat anak-anak lebih nyaman untuk mencapai impiannya. Dan apa yang saya lakukan ini juga saya imbaskan ke teman-teman di MGBK, dan beberapa teman-teman juga menggunakan cara ini untuk mereka di sekolah masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di era digital saat ini, peran guru BK tidak hanya mengurus anak yang bandel, murid yang nakal, tetapi lebih kompleks daripada itu. Di SMA 8 Pekanbaru, salah seorang guru BK, Bu Adri Murni, sudah bertugas selama 20 tahun di sekolah ini. Tentunya dengan masa tugas yang tidak sebentar, sudah banyak sekali dedikasi yang beliau lakukan untuk SMA 8 Pekanbaru, terutama dalam membimbing murid-murid kami jika ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Setiap tahun, SMA 8 Pekanbaru hampir 90% siswa kelas 12 melanjutkan perguruan tinggi sesuai dengan impian mereka masing-masing. Dan tentunya hal tersebut juga ada edukasi, ada intervensi, ada sumbangsih yang dilakukan oleh Ibu Adri Murni sebagai guru bimbingan konseling. Semoga kedepannya Bu Adri Murni makin sukses dan tentunya makin banyak anak-anak kami yang di bawah bimbingan tangan dingin beliau bisa melanjutkan ke perguruan tinggi sesuai dengan cita-cita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Samhati SPD sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas SMA Negeri 8 Pekanbaru. Sebagai rekan sejawat, saya sangat kenal sama Bu Adri Murni ini. Sejak tahun 2005, kami sama-sama mengajar dan mendidik anak bangsa di SMA Negeri 8 Pekanbaru. Beliau punya dedikasi dan kepedulian yang sangat tinggi terhadap keberhasilan siswa-siswa SMA Negeri 8 Pekanbaru. Sampai beliau tidak sungkan-sungkan untuk mengorbankan waktu, tenaga, serta pikirannya agar bisa anak-anak kita ini menempuh pendidikan di perguruan tinggi terkenal dan favorit di Indonesia ini. Nah, buktinya, alhamdulillah berkat tangan dingin beliau, banyak anak-anak kita ini yang sudah diterima di PTN favorit dan terkenal di Indonesia seperti di UI, ITB, ITS, kemudian juga sekolah kedinasan seperti STPDN, kemudian Unhan, dan sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk Bu Adri Murni. Halo, nama saya Felicia Nindya Rahmi, biasa dipanggil Feli, dan saya adalah salah satu murid dari Bu Aat selama menempuh pendidikan di SMA Negeri 8 Pekanbaru. Saya sekarang lagi menempuh pendidikan S1 Kedokteran Gigi di Universitas Gadjah Mada, di Fakultas Kedokteran Gigi. Dan kalau bukan karena Bu Aat, saya nggak akan bisa ada di UGM sekarang. Karena Bu Aat itu adalah orang yang selalu meyakinkan saya dan percaya dengan mimpi saya ketika bahkan saya merasa ragu untuk mengejar mimpi saya sendiri. Kalian, nama aku Revan Guna dari Prodi Teknik Telekomunikasi di Institut Teknologi Bandung. Nah, jadi sebelumnya itu aku berada di SMA Negeri 8 Pekanbaru, dan di situ ada bimbingan konseling. Aku tuh dibimbing konseling bersama Bu Adri Murni, yang dimana beliau sangat membimbing aku hingga aku bisa masuk di Institut Teknologi Bandung ini. Beliau sangat membimbing, yang dimana waktu itu aku tuh masih ingat ada pemetaan jurusan. Jadi bakal ada sekitar 3-5 pemetaan gitu, dan aku di situ dipetakan tuh jurusan-jurusan apa yang ingin aku minatin. Selimut di kala hujan itu ibaratkan anak-anak kita yang sedang badai, sedang merasakan ketidaknyamanan dan kefrustasian. Tapi mereka terus berjuang karena hujan akan menjanjikan kesuburan dan keberhasilan buat mereka. Marilah kita sama-sama berjuang dan membuat anak-anak kita merasa nyaman untuk masuk ke perguruan tinggi impiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.